Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang evaluasi kinerja dan desentralisasi. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Nadia Maulidi Safitri dengan NIM 190803104035. Nama saya Hanif Catur Setiawati, NIM 194037. Baik, perkenalkan nama saya Maria Isaura Helena Da Costa dengan NIM 190803104060. Nama saya Ica Premis Diawindi Syafira dengan NIM 190803104064. Untuk materi yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Definisi dari akuntansi pertanggungjawaban ialah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembedaan divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi, garis geografis, atau berdasarkan jenis pertanggungjawaban, yaitu yang pertama pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, dan yang terakhir yaitu pusat investasi. Yang pertama yaitu pusat biaya, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan biaya. Untuk dapat memberikan penilaian yang objektif tentang biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab pusat biaya, maka sistem pengendalian harus dibentuk dengan baik. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pendapatan. Yang ketiga yaitu pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pendapatan dan biaya. Laporan pertanggungjawaban pusat laba dalam bentuk laporan laba rugi. Kinerja pusat laba dinilai dari segi profitabilitasnya. Hal ini untuk memotivasi manajer memusatkan perhatiannya pada cara-cara memaksimalkan profitabilitas pusat laba. Pada umumnya, pelaporan laba dibatasi hanya pada unit organisasional yang mempunyai kendali atas pendapatan. Laporan laba rugi harus membedakan antara unsur-unsur yang dapat dikendalikan langsung oleh manajer dan unsur-unsur yang tidak dapat dikendalikan. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah beban kantor pusat yang berupa jasa kantor pusat yang meliputi departemen kantor pusat yang menyediakan jasa bagi divisi-divisi perusahaan dan beban administrasi kantor pusat yang meliputi jasa memberikan faedah bagi perusahaan secara keseluruhan. Apabila biaya yang dikeluarkan pada tingkat kantor pusat dialokasikan kepada pusat laba dan pusat investasi, maka biaya tersebut menjadi beban yang mengurangi laba aktual dan laba dianggarkan dari pusat pertanggungjawaban tersebut. Yang terakhir yaitu pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pendapatan dan biaya. Kita perlu membedakan antara evaluasi terhadap pusat investasi dan evaluasi terhadap manajer yang mengelolanya. Kemampuan suatu divisi menghasilkan suatu kinerja yang baik tidak terlepas dari upaya-upaya manajernya. Manajer pusat investasi mengemban tanggung jawab atas pendapatan, beban, dan laba operasi terkendalikan yang dihubungkan dengan investasi yang digunakan. Karena beban tersebut, maka manajer pusat investasi memikul tanggung jawab mendulang laba yang konsisten dengan besarnya aktiva yang ditanamkan dalam divisinya. Sebagian besar divisi perusahaan dapat diperlakukan sebagai pusat laba dan sekaligus pusat investasi. Seandainya manajer divisi dapat mempengaruhi secara signifikan keputusan-keputusan yang mempengaruhi investasi dalam aktiva divisional yang dikendalikannya, maka divisi tersebut haruslah dianggap sebagai pusat investasi. Apabila manajer divisi tidak dapat mempengaruhi keputusan-keputusan investasi, maka divisi tersebut diperlukan sebagai pusat laba. Anak perusahaan biasanya diperlakukan sebagai pusat investasi. Selanjutnya yaitu strategi desentralisasi dalam mengelola akuntansi pertanggungjawaban ada dua, yaitu yang pertama sentralisasi dan yang kedua desentralisasi. Secara umum, perusahaan diatur berdasarkan lini pertanggungjawaban. Bagian organisasi tradisional mengilustrasikan
arus pertanggungjawaban dari direktur utama turun ke direktur, ke manajer tingkat menengah, dan tingkatan manajer yang lebih rendah lagi. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur organisasi. Sebagian besar perusahaan dengan banyak pusat pertanggungjawaban biasanya memilih satu di antara dua pendekatan pengambilan keputusan dalam mengelola berbagai aktivitas mereka yang beragam dan begitu rumit, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi, keputusan dibuat di tingkatan tertinggi dan manajer pada tingkatan yang lebih rendah ditugaskan untuk menerapkan keputusan-keputusan tersebut. Pengambilan keputusan dengan pendekatan desentralisasi memberikan kebebasan kepada para manajer di tingkatan yang lebih rendah untuk membawa dan menerapkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Ilustrasi perbedaan antara perusahaan yang menggunakan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Hanif Catur Setiawati. Terima kasih kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya desentralisasi. Alasan diperlukannya desentralisasi yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, kualitas dari keputusan lebih baik. Yang ketiga, manajemen tingkat atas dapat lebih fokus pada kebijakan dan rencana perusahaan. Yang keempat, sebagai sarana untuk memotivasi dan pelatihan manajemen divisi. Yang kelima, meningkatkan kompetisi dan mendekatkan divisi pada kondisi pasar. Yang selanjutnya, divisi di perusahaan desentralisasi. Desentralisasi biasanya dicapai dengan menciptakan unit yang disebut dengan divisi. Yang pertama yaitu jenis barang atau jasa. Salah satu cara di mana divisi dibedakan adalah dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam pengaturan desentralisasi, beberapa saling ketergantungan biasanya ada. Sebaliknya, perusahaan hanya akan menjadi koleksi entitas yang sama sekali terpisah. Yang kedua, garis geografis. Dalam pengaturan desentralisasi, beberapa saling ketergantungan biasanya ada. Sebaliknya, perusahaan hanya akan menjadi koleksi entitas yang sama sekali terpisah. Kehadiran divisi mencakup satu atau lebih daerah menciptakan kebutuhan untuk evaluasi kinerja yang dapat memperhitungkan perbedaan dalam lingkungan divisi. Yang ketiga, pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab adalah segmen bisnis yang manajer bertanggung jawab untuk kegiatan tertentu. Hasil setiap pusat tanggung jawab dapat diukur menurut informasi bahwa manajer harus beroperasi pusat mereka. 4 jenis utama dari pusat tanggung jawab adalah sebagai berikut. Yang pertama, pusat biaya. Manajer bertanggung jawab hanya untuk biaya. Yang kedua, pusat pendapatan. Manajer bertanggung jawab hanya untuk penjualan atau pendapatan. Yang ketiga, profit center. Manajer bertanggung jawab untuk kedua pendapatan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi. Manajer bertanggung jawab untuk pendapatan, biaya, dan investasi. Yang selanjutnya, mengukur kinerja investasi pusat dengan Return on Investment atau ROI. ROI adalah sebuah pengukuran kemampuan perusahaan keseluruhan pada saat menghasilkan keuntungan dengan total keseluruhan aktiva yang dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi ROI. Yang pertama, tingkat perputaran aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, profit margin, ialah jumlah keuntungan operasi yang dinyatakan dengan bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Dengan dihubungannya dengan penjualan profit margin, bisa mengukur tingkat keuntungan perusahaan. Keuntungan dari return on investment. Yang pertama, mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi, seperti harus menjadi kasus untuk manajer pusat investasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Kekurangan dari return on investment. Yang pertama, dapat menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas bagi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mendorong manajer
untuk fokus pada jangka pendek dengan mengorbankan jangka panjang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus return on investment, di mana rumusnya yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi dikali dengan 100%, atau ROI sama dengan laba operasi dibagi aset operasi rata-rata dikali 100%. Dan contoh soalnya adalah perusahaan A melakukan investasi sebesar 700 juta rupiah kepada sebuah usaha penjualan produk sabun. Perusahaan A ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 box sabun, dan dari penjualan tersebut perusahaan mendapatkan laba sebesar 800 juta rupiah. Jawabannya adalah diketahui laba keuntungan investasi sebesar 100 juta dan modal investasi awalnya sebesar 700 juta rupiah. Jadi perolehan perhitungannya adalah yang pertama, kita memasukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu ROI sama dengan laba atas investasinya itu sebesar 800 juta dan kemudian dikurangi investasi awalnya itu sebesar 700 juta rupiah. Dan kemudian dibagi dengan investasi sebesar 700 juta rupiah dikali 100. Nah, mendapat hasil yaitu sebesar 14%. Jadi, total yang didapat ROI-nya ialah sebesar 14%. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengukur kinerja investasi pusat dengan menggunakan laba residu dan economic value added. Laba residu atau residual income adalah selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang dipersyaratkan aset operasi perusahaan. Rumusnya yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurangi imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata. Keuntungan dari laba residu adalah yang pertama, mendorong para manajer untuk menerima proyek yang memperoleh imbal hasil di atas tingkat imbal hasil minimum. Dan yang kedua, memungkinkan sasaran yang sama pada pusat investasi untuk memiliki sasaran laba. Yang ketiga, merupakan perhitungan penghasilan minimum yang harus dicapai oleh aktiva. Dan kelemahan atau kekurangannya adalah yang pertama, lebih berorientasi pada tujuan jangka pendek atau bisa dibilang mendorong orientasi kepada jangka pendek. Dan yang kedua, tidak bisa membandingkan setiap divisi karena masing-masing memiliki kinerja yang berbeda. Dan yang ketiga, sangat berpengaruh terhadap metode depresiasi perusahaan. Dan ini adalah contoh soal dari laba residu, di mana contohnya adalah divisi magnetik dari Medical Diagnosis telah melaporkan hasil untuk operasi tahun lalu. Penjualannya sebesar 25 juta dolar, total bebannya sebesar 22 juta dolar, rata-rata aktiva operasi sebesar 10 juta dolar. Jika manajemen telah menetapkan tingkat imbal hasil minimum yang diminta atas rata-rata aktiva operasi sebesar 25%, maka berapakah laba residu divisi magnetik untuk tahun tersebut? Nah, caranya yang pertama, kita masukkan rumus dari laba residu tersebut. Kemudian laba residu sama dengan laba operasinya itu sebesar 3 juta. 3 juta itu didapat dari 25 juta dikurangi 22 juta. Mendapatkan hasil sebesar 3 juta. Kemudian imbalan hasil minimum itu sebesar 25% dikali aset operasi rata-ratanya itu sebesar 10 juta dolar, di mana 25% dikali dengan 10 juta itu mendapatkan hasil sebesar 2.500.000. Kemudian 3 juta dikurangi 2.500.000 mendapatkan hasil sebesar 500.000. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai ekonomi value added atau EVA. Ekonomi value added adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dalam dolar yang digunakan. Rumus dalam ekonomi value added yaitu EVA
sama dengan laba operasional setelah pajak dikurangi biaya modal dalam persentase dikali total modal yang digunakan. Contoh soal dari ekonomi value added yaitu Selimar Company memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut ini. Yang pertama, penjualan sebesar 480.000 US dollar, harga pokok penjualan sebesar 222.000 US dollar, margin kotor sejumlah 258.000 US dollar, beban penjualan dan administrasi sebesar 210 US dollar, laba operasi sebesar 48.000 US dollar, dikurangi pajak penghasilan sebesar 30% sebesar 14.400 US dollar, maka ditemukan laba bersih sejumlah 33.600 US dollar. Jumlah modal yang dipakai dengan 300.000 US dollar, biaya modal aktual Selimar Company adalah 10%. Pertanyaannya, berapakah IVA-nya? Maka IVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi persentase biaya modal dikali total modal yang dipakai. Maka 33 laba operasi setelah pajak sebesar 33.600 US dollar dikurangi persentase biaya modal sebesar 10% atau 0,1 dikali 300.000 US dollar. Sama dengan 33.600 US dollar dikurangi 30.000 US dollar. Maka jawabannya yaitu 3.600 US dollar. Kemudian penerapan harga tetap atau transfer pricing. Harga transfer adalah harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjualan kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer mempengaruhi yang pertama yaitu biaya divisi pembeli, yang kedua pendapatan divisi penjualan. Kebijakan penetapan harga transfer yang pertama yaitu harga pasar, yang kedua harga transfer berdasarkan biaya, dan yang ketiga harga transfer negosiasi. Untuk selanjutnya yaitu balance scorecard atau konsep dasar. Merupakan sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis. Balance scorecard menjabarkan misi dan strategi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja untuk 4 perspektif. 4 perspektif itu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu perspektif keuangan. Itu terdiri dari pertumbuhan biaya, pemanfaatan aset, dan pengurangan biaya. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Di situ nilai pelanggan adalah selisih antara realisasi dan pengorbanan. Yang selanjutnya yaitu perspektif proses bisnis internal. Di situ ada proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan purna jurnal. Selanjutnya yang terakhir yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pegawai. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan pemberdayaan dan kesejajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sistem informasi. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.